pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dasar nomor perkara 438 garis miring 0.1.14 garis miring tipikor garis miring 9 Romawi garis miring 22 dengan terdakwa saudara Fandi Himawan pada hari ini Kamis tanggal 3 November 2020. Sebelum mulai persidangan, kami mengingatkan kembali kepada hadirin untuk menghadiri peraturan persidangan. Terima kasih. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan hadirin kembali. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SMA 10 Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 garis miring 0.1.14 garis miring tipikor garis miring 9 Romawi garis miring 2022 dengan terdakwa saudara Fandi pada hari ini Kamis 3 November 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para terdakwa disilakan memasuki ruang sidang. Silakan terdakwa duduk. Baiklah, saya akan bacakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama Fadli Himawan Saputra, tempat tanggal lahir Depok 28 April, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Pandang, Duren Seribu, Kecamatan Bojong Sari, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta. Apakah benar identitas saudara terdakwa? Dalam kasus ini, apakah saudara terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Benarkah saudara penasihat hukum dari saudara Fadli? Coba Anda tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Bagaimana jaksa PU? Apakah sah? Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SMA 10 Depok. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini mohon Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, hakim telah memerintahkan jaksa PU untuk membacakan dakwaan. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Apakah saudara terdakwa sudah menerima salinannya? Silakan jaksa PU untuk membacakan tuntutannya. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan SPP pasal 2 ayat 1 junto. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiary pasal 3 junto. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
menyatakan terdakwa saudara Fadli Himawan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap saudara Fadli Himawan dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. Ketiga, membayar denda terhadap terdakwa sebesar 2 miliar rupiah subsidi terdakwa selama 6 bulan kurungan. Menetapkan agar saudara Fadli Himawan membayar uang pengganti sebesar 5.297.272 rupiah 80 sen yang dibebankan secara tanggung rentang oleh terdakwa Fadli dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Geraha Teknologi sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah 5.988.227.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.988.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Apakah saudara terdakwa ingin memberi sanggahan? Izin menjawab yang mulia. Saya ingin menjaga tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Memang benar saya melakukan hal tersebut, tetapi tidak semua uang tersebut saya pergunakan untuk kepentingan sendiri. Saya menggunakan separuh dari uang tersebut untuk membantu masyarakat dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Pada saksi pertama, saudari Najwa, silakan masuk ke sidang. Silakan saudari duduk. Apakah saudari sehat hari ini? Dan izin mengikuti persidangan hari ini. Benarkah Anda bernama Najwa Amin, 20 tahun dan pekerjaan sebagai karyawan swasta? Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Apakah kamu punya hubungan darah? Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara siap? Saksi siap? Ulangi setelah saya. Saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa menolong saya. Sudah berapa lama Anda menunggu? Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa?
Sidang, apa yang Anda ketahui dalam kasus ini? Tentang audit pengaturan PPLN pada sistem kelistrikan Jawa Bali Daerah tanggal 31 Agustus 2020 dan dari skala uang tersebut akan digunakan untuk membantu masyarakat yang berkebutuhan. Izin bertanya kepada saksi yang mulia, bisakah Anda memberikan informasi lebih lengkap terkait perkara tersebut? Dalam uang tersebut itu bisa juga membantu masyarakat yang berkebutuhan dibanding Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saya rasa cukup. Saksi dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya pembelaan dan terdakwa silakan menyampaikan. Terima kasih yang mulia, majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dan yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semua. 4. Mengembalikan ongkos perkara kepada negara. 5. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Apakah penuntut umum sudah mengerti pembelaan terdakwa dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia, saya mempunyai barang bukti. Kami telah mengajukan barang bukti berupa cek, sejumlah emas, dan buku tabungan. Selanjutnya pembacaan amal putusan terdakwa oleh majelis. Berdasarkan catatan sidang, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Sesuai dengan alat bukti dan fakta-fakta persidangan, menyatakan bahwa Saudara Fadli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaannya, menjatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian sebesar 2 miliar rupiah. Sidang kasus hari Kamis tanggal 3 November 2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SMK Depok berakhir dengan hasil terdakwa Saudari Fadli Gunawan dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadiri silakan ditutup. Jadi silakan untuk duduk kembali. Pada para pihak